Sudah waktunya sejarah memperlihatkan jalan pikiran akal sehat. Dan Mahkamah Konstitusi telah memulai membuka pintu untuk satu politik akal sehat. Jadi kalau hari-hari ini ada semacam duel diam-diam di antara Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi, itu sudah dari awal kita duga. Kenapa? Karena tidak mungkin kecerdasan dan kearifan yang tersisa di Mahkamah Konstitusi pasca permainan Presiden Jokowi yang meloloskan Gibran, tidak mungkin kearifan itu bisa dikendalikan seumur hidup. Jadi sebetulnya mudah sekali untuk membaca bahwa akan ada saat Jokowi itu kehilangan seluruh legasi dia sebagai presiden. Karena keinginan dia untuk terus mengkhianati konstitusi dibaca dengan tepat oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Itu yang menyelamatkan Indonesia akhirnya. Jadi mulai hari ini, mulai pagi ini kita mesti katakan bahwa this is the beginning of the end. Beginning of the end artinya dimulainya akhir dari sesuatu yang memang harus berakhir. Jadi Presiden Jokowi masih punya banyak peralatan, masih ada perpu segala macam. Tetapi fasilitas itu sudah bertentangan, makin bertentangan dengan akal sehat konstitusi. Jadi kami ada di dalam wilayah yang mengupayakan supaya konstitusi itu ditegakkan. Sementara Jokowi ada di luar wilayah itu, ingin terus merusak konstitusi. Nah, kita mau pastikan bahwa kalau persidangan DPR hari ini dikumpulkan karena urgensi, nah urgensinya adalah untuk menyelamatkan seseorang yang memang sudah saatnya untuk lengser. Jadi tidak gunanya lagi ada undang-undang baru karena ada perpu untuk membatalkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan itu artinya Jokowi tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi. Kan Mahkamah Konstitusi adalah agenda terakhir dalam perjuangan hukum. Jadi sudah diputuskan di situ bahwa undang-undang sebelumnya itu melanggar konstitusi, inkonstitusional, karena itu dibatalkan, karena itu diganti dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Jadi itu sebetulnya latarnya kenapa kita harus memasang barikade supaya Jokowi itu tidak terus-menerus berupaya untuk membatalkan apa yang sebetulnya inkonstitusional itu. Jadi satu hal yang bagus, ya mari kita mulai mempersiapkan energi untuk menilai dan mengakhiri cewek-cewek Jokowi. Tidak ada hal yang lebih konyol selain melihat upaya terakhir Presiden Jokowi. Jadi sangat memalukan bahkan di mata internasional. Kalau sesuatu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu berlaku segera dan pada saat itu dan tidak boleh ada penundaan. Sekarang ada upaya untuk memanfaatkan menteri yang baru, menteri Hukam yang baru itu untuk mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Perpu itu hanya boleh diterbitkan dalam keadaan darurat. Nah justru undang-undang yang ada sekarang itu yang sifatnya darurat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi komunikasi-komunikasi yang sedang dibuat antara istana dengan DPR itu menunjukkan ada konspirasi baru untuk mengkhianati konstitusi itu.